Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu alat yang mana alat itu adalah slow start. Ya, yang biasanya kalau kita menggunakan alat-alat kita itu MCB-nya itu jeglek, dan sekaligus alat ini bisa digunakan untuk menghemat listrik. Ya, dimana ini ada keterangan bisa untuk AC, bisa untuk refrigerator, AC ya sama ini ya, freezer, water pump, dan alat-alat yang lain. Ya, yang jelas menurutnya sampai 3.500 watt. Nah, di sini nanti teman-teman, saudara-saudara, saya akan bisa membuat duplikatnya ini. Saya tunjukkan nanti yang lebih bagus, lebih pas ukurannya menurut saya itu ya, dibanding alat-alat yang ada ya. Ya, dibanding alat-alat yang ada. Nah, terus apa sih sebetulnya isinya ini gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nih. Ini isinya cor-coran. Bukan berarti ini jelek, tidak. Ini sudah bagus. Tapi saya mengadakan percobaan sendiri yang menurut saya bisa lebih bagus lagi ukurannya dibanding dengan yang ini. Apa isinya ini gitu ya? Isinya adalah lilitan, teman-teman ya. Ya. Isinya itu adalah lilitan. Nah, ada kadang-kadang itu yang menggunakan lilitan menggunakan kabel tembaga. Ya, itu sangat tidak bagus sekali. Ya, yang bagus adalah menggunakan nikelin. Nah, sekarang tinggal berapa ukuran nikelinnya gitu ya. Dan nanti kenapa kok dicor gitu? Karena panas. Kalau tidak dicor, jelas menggunakan kertas seperti ini terbakar ya, terbakar. Menggunakan logam tidak bisa nyambung. Makanya yang paling bagus adalah dicor ya. Nanti kalau kita bongkar, isinya adalah ini. Nah, nanti saya akan bikinkan. Kita coba dulu nanti. Nah, ini yang sama dengan yang ada di dalam sini. Nilai hambatannya saya ukur sudah ya. Jadi yang di dalam sini itu hambatannya sekitar 5,5 ohm. Nah, saya menggunakan kabel 0,2. Ini nanti ada yang 6 ohm, ada yang 10 ohm. Nah, nanti kita coba mana yang paling efektif. Ya, yang paling efektif. Tinggal ngecor, ya tinggal ngecor. Oke. Nah, ini terus dikasih LED indikatornya itu menggunakan hambatan 1K dengan LED, jadi sudah ya sambungkan ke AC itu. Hambatan 1K dengan LED, terserah warna apa saja ya. Ya. Nah, rangkaiannya adalah ini rangkaiannya. Nah, begini rangkaiannya. Jadi ini stekernya, kemudian yang ini box. Tadi lilitan itu dicor di dalam boxnya. Kemudian ini stop kontak. Satunya langsung masuk stop kontak, yang satunya dicor di dalam box. Kemudian yang depan sini atau belakang sini outputnya silakan dikasih lampu. Ada dua, satunya dikasih 1K dengan lampu LED, jadilah sudah indikatornya gitu ya. Ya, jadi modelnya seperti itu nanti untuk skemanya. Nah, sekarang kita coba mana yang paling efektif sehingga teman-teman nanti bisa merekom mau beli atau bikin sendiri dan seterusnya. Ini ada normal, ini yang dari toko, saya tutup tadi mereknya ya. Sama aja dah, dari merek apa aja isinya semuanya ada lilitan ya. Ya, yang paling bagus lilitan. Menggunakan hambatan, menggunakan lampu tidak cocok ya. Kemudian buat sendiri itu ada dua. Saya pakai 6 ohm sama pakai 10 ohm. Nanti yang paling efektif yang mana? Intinya di sini jangan sampai tegangannya terlalu drop apabila di seri dengan alat yang kita buat atau kita beli tadi gitu ya. Ya, oke, kita coba yuk. Yang normal dulu. Kita pakai 3 alat. Ya, 3 alat. Nah, sementara normal saya menggunakan yang paling besar karena biasanya slow start itu untuk alat-alat yang besar ya, supaya tidak jeglek gitu ya. Saya menggunakan MCB yang 2 ampere, kemudian ini tang ampere, saya pakai oven dulu. Ini yang normal ini ya, ini arus listriknya normal, belum menggunakan alat dan seterusnya ya. Langsung kita ukur pakai wattmeter. Oke. Ya, kita cek dulu. Ini sudah ada listriknya. Nah, ini nyala ya, nyala. Oke, saya hidupkan sekarang. Bisa kita amati.
wattnya 0 ya, wattnya 0. Kemudian tegangannya ketika saya pakai ini. Oke, wattnya dulu kita lihat sekarang. Nanti ntar lagi akan trip ya. Makanya agak cepet ini karena cuma 450 watt itu 835 pakai oven itu normal itu saya tulis 835 tegangannya 0,7 watt kita singkat tegangannya 219 220 normal berarti ya. Oke, langsung tak matikan, saya ganti. Ini kan kesimpulan ya supaya nanti kita tahu mana yang lebih efektif antara yang di toko apa kita gitu ya, dan gampang sekali bikinnya ya. Terus bagaimana solusi yang terbaik nanti. Setrikaan normal, tegangannya adalah 225. Jadi makin besar beban, tegangannya makin drop saudara-saudara ya. Nah, dayanya sekarang 366. Oke, saya bulatkan aja ya. Langsung sekarang bor. Oke, ini agak susah. Kita hidupin sekarang bor. Agak susah bornya. 300. Kita lihat sama-sama ini. Ini bor 235. 228. Oke. 228. Bor 228 ya. Kemudian tegangannya bor 225. Nah, sementara datanya ini untuk yang normal. Sekarang kita ganti yang menggunakan alat yang kita beli dari toko ya. Saya matikan dulu. Saya mulai dari open ya. Open kita hidupkan. Itu open. Ya, opennya hidup. Tegangannya jadi 220. Tegangan dulu. Open. Ini tegangannya open. Sekarang dayanya 796. 790. Ini bisa kita lihat sama-sama ya. 5. 795. Langsung saya ganti sekarang yang setrikaan menggunakan yang kita beli. Nih. Oke. Setrikaan sekarang 357 dayanya. 357 tegangannya 224. Nah, ini satu sudah ya. Nanti yang paling efektif mana? Itulah kita pakai nanti. Saya jamin nanti listrik di rumahnya pasti akan turun tagihannya. Ya. Selain tidak jeglek ya. Sekarang yang bor kita hidupkan. Tegangannya dulu. Oh, dayanya dulu ya. 235. 235. 229, 227. Oke, normal 226. Normal 226. Bor normal 226. Tegangan sekarang. Tegangan bor 226, 225, 225, malah naik dia.
Oke, ini sementara, nanti kita analisa sebentar. Nah, sekarang saya buat milik kita sendiri. Ya, saya tidak pakai itu. Ini saya minggirkan sudah. Ini alat yang kita beli, biar tidak ngerepoti. Nah, tinggal 3 itu nanti. Inilah yang kita beli, yang kita buat sendiri. Ada 6 ohm, ada 8 ohm. Yang 6 ohm ini adalah kawat setengah meter ukuran 0,2. Jadi tidak usah bingung nanti, aduh tidak punya ohm gimana gitu ya. Tidak punya alat ukur ini misalnya gitu ya, atau yang digital silakan. Langsung aja pakai nikelin 0,2, panjangnya setengah meter. Kemudian yang satunya ini saya lanjut ini 1 meter. 1 meter sama setengah meter. Ya. Kita sambung sekarang bagaimana hasilnya. Ya. Ini kita copot jumpernya. Langsung saya ganti dengan itu. Ya. Yang 6 ohm dulu. Nih. Saya yakin ini hasilnya lebih bagus. Tegangan tidak terlalu drop. Ya. Ah, yang bagus gimana nanti kalau misalnya kita ingin bikin sendiri? Jangan satu alat ini diparalel banyak. Jadi per beban itu silakan gunakan satu alat ini. Kenapa? Karena harganya cuma Rp2.000 paling-paling ini ya. Ya, untuk nikelin ini yang setengah meter ini 3.000-an lah. Ya, 3.000 atau 2.000 gitu ya. Nah, masing-masing beban silakan diberi ini, jangan diparalel, akhirnya drop nanti ya. Ya, akhirnya drop. Oke, saya menggunakan yang apa itu? 6 ohm dulu, menggunakan open. Ya, pakai open dulu. Oke. Langsung kita data hasilnya. Oh, maaf, salah sambung. Ini tempatnya salah, makanya kok enggak hidup. Nah, tempatnya ada di bawah. Ya. Oke. Dah, nyambung dah. Ini untuk yang 6 ohm. Kita lihat yang open. Ya, yang open itu kita tulis tegangannya 207. Masih normal. 207. Kemudian dayanya 850. Ya. 850. Ini mulai panas ya, makanya harus dicor. 850. Ulang lagi. Nanti akan turun seharusnya itu. Ya. Turun itu. 850. Ini ada asapnya karena panas ya. Daya untuk open yang ya, oh maaf, ini salah ini, bukan ini dayanya. Nah, ini 736. 736. Tadi itu daya bawah sama atas, ini yang daya berjalan ini. 36. Oke. Ya, saya pindah sekarang. Ganti setrikaan. Ya. Ganti setrikaan. Ini yang setrikaan. Langsung dayanya berjalan. Nah, ini dayanya. Setrikaan tadi yang mula-mula adalah 357. Wah, setrikaannya kok belum masuk. Kok enggak jalan itu ya. 349. Setrikaan 349. Jadi dayanya berkurang dari 357. Masih panas, masih di atas 300 watt itu masih panas ya. Tegangannya 219, masih bagus. 219. Ya. Langsung terakhir bor. Ya. Hidupin. Tegangannya dulu 223. 223 bisa kita amati sama-sama ya.
223. Ya. Sekarang dayanya bisa kita amati. Dua 230, 227, 221, masih kenceng banget ini ya. Ya, masih kenceng banget. 221. 221 ya. Nah, ini adalah yang menggunakan 6 ohm. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang 10 ohm. Ya, yang 10 ohm. Nanti kita pilih. Ya. Ini yang 10 ohm. Langsung saya pindah. Nah, agak susah masuknya. Oke. Ini 10 ohm. Nah, monggo nanti yang mana yang tertarik. Bor dulu langsung. Dayanya 190, 228. Oke, 221, 219, 217, 216, 216. Itu yang bor 216. Kemudian tegangannya 228, 219, 220. Masih normal. Ganti sekarang. Tegangannya 220. Ya. Ganti setrika sekarang. Ya. Tidak saya matikan itu. Tegangannya 224. 224. Kemudian dayanya ya 336, 336, 335, 336. Oke. 336. Masih panas, masih ya. Terakhir open. Habis sudah. Daya langsung 684. Langsung panas ini ya. Tapi tidak masalah dicor nanti ya. 665. 663. 664. Oke. Tegangannya langsung. Tegangan 196. 196. Ya. Selesai. Nah, monggo ini bisa dicermati. Jika menggunakan yang normalnya, nanti yang jelas yang dibayar itu adalah dayanya. Jadi ini ubah jadi kilowatt dibagi 1000, berapa jumlahnya semuanya. Intinya adalah daya inilah yang dibayar, yang dibentuk dalam bentuk kilowatt jam ya, kWh. Daya untuk yang oven normalnya 835 dengan tegangan 220. Maka untuk kita beli 795, kita buat alat sendiri turun dia. Jadi 736. Ini hambatan yang 6 ohm. Silakan untuk bisa digunakan untuk shop start dan sekaligus sebagai penghemat daya 6 ohm. Terus ada lagi yang 10 ohm. Kalau 10 ohm karena bebannya besar, tegangannya agak drop. Tapi kalau memang apa itu ingin lebih sempurna ya cukup yang 6 ohm. Jadi 736. Tadi ini 795, turun sudah. Kalau kita beli 795, ini jadi 736. Masih panas? Masih. Kalau ingin lebih apa lagi agak pelan dikit tapi masih panas juga ini. Masih hampir 200 misalnya tegangannya. 664. Ya, 664. Berikutnya bor aslinya 228, 226. Jadi cuma turun 2 watt saja. Nah, dengan alat 6 ohm, jadi hambatannya 6 ohm, ini turunnya dari 28 jadi 221, 7 watt. Nah, lumayan sudah. Ya, turun. Tegangannya masih 223, ini 225 ya. Ini normal ya, 6 ohm normal. Kalau tegangan 220,
maka 216 lebih turun lagi. Tadi awalnya 228, ini turun juga. Ya. Kemudian yang setrika 366 jadi 357, turun dikit. Kemudian jadi 349 dengan 6 ohm. Dengan yang apa itu 10 ohm jadi 336, lebih jauh turunnya dibanding dengan 366. Ya, tegangannya masih normal ini ya. Ya, tegangan normal. Hanya untuk yang daya besar itu tegangannya agak turun, tapi masih sekitar 200 volt, masih bisa dipakai ini ya. Ya. Terutama yang setrika, terus yang apa tadi itu bor dan seterusnya itu masih stabil kalau pakai 10 ohm. Ya. Jadi tegangannya masih normal, dayanya turun gratis ya. Jadi saran saya nanti jika ingin di rumahnya ada shop start, usahakan membuat sendiri-sendiri, membuat ini tadi. Jadi untuk yang daya sangat besar, gunakan yang 6 ohm. Ini daya sangat besar 6 ohm sehingga tegangannya tidak turun. Untuk yang daya-daya seperti setrika, pompa air, bor yang tidak sampai melebihi 500 ke atas, silakan gunakan yang 10 ohm. Tegangannya normal, tetapi dayanya sangat turun. Pasti nanti tagihan listriknya akan turun. Ya, jadi sementara alat di rumah masih bisa dipakai dengan normal. Itulah kesimpulan saya daripada mohon maaf membeli. Tapi kalau ingin praktis ya membeli gitu ya. Ya. Nah, saran saya kalau membeli jangan satu alat digunakan untuk cabang-cabang sampai apalagi taruh di pusat. Drop semuanya tegangannya. Jadi yang benar adalah kalau malas untuk membuat, kalau membeli itu harus satu alat satu beban gitu ya. Nah, yang ya silakan kalau malas bikin gitu ya. Tapi kalau ingin buat sendiri, ya ini satu alat satu beban, pasti nanti tadi kagiannya akan turun. Dengan skema yang ini tadi, ya, dengan skema yang ini tadi. Jadi gunakan satu beban gitu ya. Kenapa? Karena sangat murah gitu ya. Ya, sangat murah. Sementara itu review yang saya berikan, terserah pilihannya ada di jenengan masing-masing. Semoga ada manfaatnya, ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.